Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Evian Oksal. Saya merupakan dosen di program studi Kimia, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Palangkaraya. Pada semester genap tahun 2023-2024, saya mengampu mata kuliah bioproses yang memiliki kode 1HAP 216040. Mata kuliah bioproses ini memiliki bobot SKS 40, di mana artinya mata kuliah ini memiliki 4 bobot teori dan 0 bobot untuk praktikum. Mata kuliah bioproses ini merupakan mata kuliah bidang lanjutan dengan mata kuliah prasyarat biokimia. Mata kuliah ini memiliki 16 kali pertemuan dengan rincian 14 kali pertemuan untuk perkuliahan, 1 kali pertemuan untuk ujian tengah semester, dan 1 perkuliahan untuk ujian akhir semester. Koordinator untuk mata kuliah bioproses ini adalah Ibu Retno Agnestesia PhD, dan saya sebagai salah satu dosen pengampunya, Evian Oksal. Selanjutnya, capaian pembelajaran pada mata kuliah ini adalah 1. Mampu menjelaskan tentang konsep dasar metabolisme dan bioenergetika. Yang kedua, mampu menjelaskan tentang metabolisme karbohidrat, lipid, protein, asam amino, dan nukleotida. Ketiga, mampu menerangkan tentang hormon, regulasi hormon, dan metabolisme terintegrasi. Yang keempat, mampu menerangkan tentang alur informatika genetik. Yang kelima, mampu menganalisis data biologis dengan menggunakan teknik komputasi. Selanjutnya, materi pada pembelajaran bioproses ini adalah 1. Konsep dasar metabolisme dan bioenergetika. Yang kedua, metabolisme karbohidrat. Yang ketiga, metabolisme lipid. Yang keempat, metabolisme protein dan asam amino. Yang kelima, metabolisme nukleotida. Yang keenam, regulasi hormon dan metabolisme terintegrasi. Yang ketujuh, alur informasi genetik. Yang kedelapan, pengantar bioinformatika. Metode pembelajaran yang digunakan adalah metode ceramah, diskusi, tanya jawab, dan project based learning. Selanjutnya, terakhir, komponen penilaian berupa 50% hasil project based learning, 20% hasil dari nilai UTS atau ujian tengah semester, selanjutnya 20% nilai ujian akhir semester, 5 semester nilai tugas dan kuis, dan terakhir 5% dari keaktifan. Oke, baiklah, video ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi salah satu syarat persyaratan sertifikasi dosen tahun 2025 gelombang 1, di mana persyaratan diri dosen dengan unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau disingkat dengan PDD-UKT-PT, khususnya pada unsur pengajaran. Oke, selanjutnya kita akan melihat video proses pembelajaran di kelas yang biasa saya lakukan. Selamat menyaksikan. Oke, selamat pagi teman-teman. Apa kabarnya? Oke, baik ya. Seperti biasa, sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa dulu ya. Berdoa menurut percaya masing-masing, berdoa mulai. Oke. Sebelum kita masuk ke materi, saya mau absen dulu teman-teman semua. Oke. Elma? Hadir, Ibu. Fioni? Joy? Aji? Oke, nggak ada. Alvin kemana, Aji? Oke. Sakit ya? Oke, berarti ini semuanya kita hadir kecuali si Aji. Oke, kita minggu ini masuk ke pertemuan kedua ya teman-teman. Nah, minggu pertama kemarin kita udah masuk ke materi pendahuluan karbohidrat. Oke, minggu pertama kemarin kita udah masuk ke pendahuluan tentang katabolisme. Metabolisme, ada katabolisme, ada anabolisme. Nah, di pendahuluan pertama kemarin kita tahu nih kalau ternyata metabolisme itu adalah proses kompleks dari makhluk hidup. Nah, prosesnya itu ada dua, ada katabolisme, ada anabolisme. Nah, di minggu pertama ini selanjutnya kita minggu kedua ini kita akan lebih detail menjelaskan ke katabolisme di karbohidrat. Seperti kita ketahui, makromolekul ada beberapa, ada 4. Ada karbohidrat, apa aja? Karbohidrat, terus protein, oke? Lemak, oke, benar Fioni. Terus terakhir nukleotida.
jadi dari 4 makromolekul itu kita akan jelasin nanti di minggu ketiga, 4, 5 sampai ke 16 itu nanti berkaitan dengan makromolekul itu gimana prosesnya. Oke, karena kita materinya adalah bioproses. Nah, proses-prosesnya itu ada katabolisme, ada anabolisme. Nah, pendahuluannya itu kita udah jelasin di awal tadi di pertemuan minggu lalu gitu kan. Nah, sekarang bertahap minggu kedua, minggu ketiga kita akan jelasin semua mekanisme metabolisme dari 4 makromolekul itu dari anabolisme atau katabolismenya. Oke? Bisa ya? Oke, jadi untuk pertemuan kedua ini kita tujuannya itu adalah mahasiswa mampu menjelaskan mekanisme katabolisme dari karbohidrat. Jadi tujuan dari pembelajaran kita hari ini adalah kalian tahu nih karbohidrat yang dimakan atau yang dikonsumsi oleh kita itu nanti jadi apa? Bagaimana prosesnya? Gitu ya. Jadinya dari apa menjadi apa dan bagaimana prosesnya itu yang akan kita jelasin pada hari ini gitu. Nah, sebelum kita masuk ke materi lebih lanjut, teman-teman bisa lihat ini gambar orang apa? Makan. Oke. Makannya makan apa itu? Spaghetti, salah satu contoh dari karbohidrat ya. Nah, ini karbohidrat yang dikonsumsi itu pasti ada tujuannya. Kira-kira biasanya kalian makan itu tujuannya untuk apa? Oke, benar, untuk menambah energi. Pokoknya semua yang kita makan, khususnya di karbohidrat, itu untuk energi. Energi yang kita gunain itu bisa untuk kita melakukan aktivitas. Contohnya untuk kalian sekarang lagi belajar. Oke, terus selanjutnya untuk olahraga. Terus kalau misalnya kita kekurangan energi, artinya konsumsi karbohidrat kita lebih rendah dibandingkan kebutuhan kita, ini akibatnya. Kita akan menjadi seperti kakek-kakek ini gitu. Tapi mahasiswa di sini saya harapkan semangat ya. Karena kan udah makan semua kan, udah sarapan kan? Oke, walaupun anak kosan ya. Oke, nah ini kita mulai dari metabolisme. Seperti yang kemarin kita udah ketahui bahwa metabolisme itu adalah proses atau reaksi kompleks dari suatu reaksi dalam tubuh makhluk hidup, gitu ya. Nah, katabolisme dan anabolisme adalah salah satu contoh dari metabolisme. Oke, saya mau bertanya dulu. Joy, masih ingat katabolisme apa tadi kemarin? Oke, benar ya. Kalau anabolisme berarti kebalikannya, penyusunannya. Oke, jadi katabolisme adalah pemecahan, kalau anabolisme berarti penyusunan. Apa yang disusun, apa yang dipecah, itu berarti kalau pemecahan berarti yang dari besar menjadi kecil. Jadi senyawa yang besar menjadi senyawa yang kecil. Kalau anabolisme, pembentukan dari kecil menjadi besar. Nah, di sini kita katabolisme karbohidrat. Berarti kalau misalnya materi kita katabolisme karbohidrat dan kalian udah tahu katabolisme itu apa, bisa jelasin apa itu katabolisme karbohidrat? Ada yang bisa? Oke. Ada lagi jawaban yang mau dilengkapin dari kawannya? Alvin kayaknya pemecahan. Oke, ya benar ya. Yang kawannya udah jelasin. Jadi katabolisme karbohidrat itu pemecahan karbohidrat menjadi glukosa. Terus nanti sebenarnya ujungnya itu untuk jadi energi. Nah, di biokimia di dalam kita bilang energi itu adalah ATP. ATP. Pernah dengar ATP? Oke. Apa itu ATP? Jadi untuk memudahkan mengilustrasikannya, ATP itu tuh seperti uang. Jadinya mata uang itu kan ada rupiah, ada ringgit, ada dolar gitu. Nah, setiap mata uang itu setiap negara beda berlakunya gitu. Nah, untuk di tubuh kita energi itu ada ATP, ada NADH, ada FHDH2.
Nah, tapi yang bisa dikonversi menjadi energi dan bisa digunakan tubuh kita untuk beraktivitas itu adalah ATP. Gitu ya. Kenapa? Karena anggap aja kayak kita kalau misalnya jalan ke Malaysia ya kita cuma bisa belanja dengan uang ringgit, uang dolar atau rupiah kita nggak bisa digunain. Gitu, oke? Jadi di sini kita akan mempelajarin gimana caranya sih karbohidrat itu menjadi ATP hingga akhirnya ada energi untuk kita, tubuh kita bisa beraktivitas, gitu, oke? Dari sini ada yang mau ditanyain? Paham aja ya, jadi kita udah tahu ya flow-nya dari karbohidrat, nanti ada proses-prosesnya hingga akhirnya menjadi ATP ini gimana. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya lanjut. Nah, ini dia. Ini adalah tahapan dari metabolisme karbohidrat. Oke, teman-teman bisa lihat ada 4 di sini. Cuman kalau misalnya teman-teman baca beberapa buku yang berbeda, ada beberapa buku yang menyebutkan 4 tahapan. Ada juga yang hanya menyebutkan 3 tahapan. Tapi itu bukan untuk diperdebatkan, perbedaan itu bukan untuk diperdebatkan, tapi kita akan lihat kenapa sih ada yang 3, ada yang 4. Tapi semuanya itu benar, nggak ada yang salah di antara itu. Nah, kalau yang untuk yang pertama, yang bilang ada 3 tahapan, 4 tahapan, ini dia glikolisis tahapannya, terus tuh preparasi reaksi, terus tuh siklus Krebs, dan yang keempat adalah transfer elektron. Nah, kalau yang 3, yang referensi yang menyebutkan tahapan metabolisme karbohidrat itu ada 3, itu dia tidak menyebutkan ini preparasi reaksi ini, gitu ya. Nah, ini nggak apa-apa. Kenapa ada yang menyebutkan atau tidak, itu nanti saya akan jelaskan, oke? Oke, jadi kalian udah paham ya, kita mau mengkatabolisme karbohidrat ke menjadi energi. Nah, tahapannya, prosesnya ini ada 4 atau ada 3 gitu ya. Kita ambil aja 4 gitu ya. Yang pertama apa aja? Oke, benar, glikolisis. Kedua? Oke, preparasi reaksi. Yang ketiga? Apa, nggak kedengaran? Siklus Krebs atau siklus asam sitrat. Yang keempat? Oke, transfer elektron. Oke, kita bahas satu-satu. Yang pertama, ada yang udah baca? Belum. Oke, apa itu glikolisis? Jadi gini, kalian kalau misalnya mau memahami ini, kita nggak perlu memahami semuanya. Oke, jadi seperti yang saya bilang tadi, kita harus tahu awalnya apa, tujuannya apa, prosesnya apa. Dan prosesnya itu memang complicated, cuman kita nggak perlu harus detail, at least hanya tahu luar-luarnya aja. Kalau memang kalian mau tahu detail, ya nggak apa-apa, cuman nanti takutnya kalian pusing gitu. Oke? Nah, di sini yang pertama, ini tahap pertama ya, jadi kita udah tahu tadi ada 4 tahap. Oke, tahap pertama, glikolisis. Kita harus tahu awalnya apa, tempatnya di mana, nanti hasilnya apa, oke? Nah, pertama, glikolisis. Glikolisis itu apa sih yang menjadi sumbernya? Jadi karbohidrat yang kita makan itu akan dirubah menjadi, itu kan karbohidrat itu adalah karbohidrat kompleks yang berarti itu molekulnya besar. Nah, katabolisme dipecah berarti menjadi yang molekul yang kecil. Yang besar karbohidrat itu akan dipecah menjadi glukosa, oke? Jadi berarti glikolisis itu awalnya itu adalah glukosa. Oke, paham ya? Glukosa itu akan nanti menjadi apa? Akan menjadi apa? Bisa dilihat tuh, asam piruvat. Asam piruvat. Jadi dari grafik di atas kita bisa tuh tahu deskripsinya. Apa sih glikolisis itu? Glikolisis adalah proses perubahan glukosa menjadi asam piruvat. Gitu. Oke? Nah, dari sini prosesnya ini ada 10 tahap. Gitu. Bagaimana tahap glikolisis? Glikolisis itu dibagi menjadi 2 tahap sederhana. Jadi tahapnya itu dimulai dari 5 tahap pertama itu namanya tahap pengembangan energi. Tahap 5 tahap terakhir itu namanya
pelepasan energi. Jadi kalau teman-teman lihat di sini awalnya membutuhkan energi, sama kayak ilustrasinya kayak kalian usaha. Kalian pasti perlu modal dulu toh, baru nanti akan dapat untung. Nah, sama kayak ini. Kita mau mendapatkan energi, kita harus modal dulu energi. Jadi ini kita mau pakai energi ATP menjadi ADP. Satu, berarti awalnya kita akan membutuhkan 2 ATP dulu dari tubuh kita yang dipecah, terus baru 6-10 tahap itu adalah pembentukan energi. Jadi ini ada berapa? Kita lihat, hitung, ada 2 NADH, terus ada hasilnya 2 ATP dan 2 ATP. Berarti dari proses glikolisis itu kita membutuhkan 2 ATP, terus kita menghasilkan 4 ATP dan 2 NADH. Berarti total energi yang kita hasilkan dari glikolisis 4 ATP, yakin? Ada jawaban lain. Elma tadi bilang 4 ATP dan 2 NADH. 2 ATP dan oke, benar ya? Yang dijawab sama penasaran. Kenapa Bu? Kok bisa Bu? Kata Elma. Mukanya langsung ada tuh translate-nya di sini. Gitu dia. Gini, ini tadi kan dibilang di awal ini butuh 2. Terus tuh 2 ATP, hasilnya adalah 4. Berarti min 2 ditambah 4 ATP sama dengan 2 ATP. Begitu ya. Jadinya hasil dari glikolisis adalah, jadi kita dapat nih dari glikolisis yang merupakan proses glukosa menjadi asam pirufat dengan 10 tahap ini, hasilnya adalah 2 ATP dan 2 NADH. Oke, fix untuk yang step pertama. Ada pertanyaan teman-teman? Belum? Paham ya? Oke. Kita lanjut ke tahapan yang kedua. Nah, ini dia. Jadi penjelasannya ya teman-teman. Dari glikolisis itu kita akan dapat 2 ATP. Oke, nah itu udah mulai tuh kita udah bisa senyum gitu. Makanya kalau kita makan itu kadang tuh nggak langsung bisa berlari gitu kan. Paling ya moodnya mulailah ada bisa untuk energinya untuk senyum dulu gitu kan gitu. Nah, terus langsung tahap kedua kita lanjut ke preparasi reaksi. Itu adalah dekarboksilasi oksidatif namanya gitu. Nah, dekarboksilasi oksidatif itu apa Bu? Gitu kan. Pasti kalian bertanya-tanya. Saya nggak akan melontarkan itu pertanyaan ke kalian, tapi pasti itu yang ada di dalam hati kalian ya. Nah, ini dia. Kalau teman-teman lihat, inilah sebenarnya yang terjadi di katabolisme tubuh kita. Awalnya tadi ini glikolisis. Glikolisis ini terjadi di sitoplasma. Tadi kan hasilnya adalah asam pirufat. Ini asam pirufat ini itu akan masuk nih ke mitokondria, tapi belum masuk, masih di kulit-kulitnya ini. Nah, di kulit ini dia akan masuk itulah yang proses persiapannya gitu. Nah, persiapan dekarboksilasi. Kenapa harus ada tahap persiapan ini? Karena asam pirufat ini tidak bisa masuk langsung ke mitokondria ini. Sama kayak kalian, kalau misalnya kalian mau masuk ke Dufan gitu ya, kalian nggak bisa kan langsung masuk, kalian harus pasti ada beli tiket gitu. Nah, sama kayak gini, dia nggak bisa langsung masuk nih untuk lanjut ke asam sitrat, kayak asam sitrat atau sikloskrep dan transport elektron, nggak bisa masuk ke tahap 3 dan 4 kalau tahap pembuka kunci ini belum gitu. Jadinya tahap dekarboksilasi oksidatif ini adalah proses perubahan dari asam pirufat menjadi asetil-CoA. Nah, jadi yang bisa masuk ke mitokondria itu adalah asetil-CoA gitu, paham ya? Nah, tapi di dekarboksilasi oksidatif ini itu tidak menghasilkan energi. Itu tadi mengapa ada beberapa buku yang hanya menyebutkan cuma 3. Jadi dekarboksilasi oksidatif itu enggak termasuk dalam tahapan katabolisme karbohidrat karena dia tidak menghasilkan energi. Dia hanya proses perubahan dari ini asam pirufat menjadi asetil-CoA. Oke, seperti itu tahap kedua. Ada pertanyaan batas ini? Oke, paham ya? Jadi kita refreshing dikit sebelum masuk ke tahap ketiga dan keempat. Tadi apa? Glukosa. Glikolisis adalah tahapan pemecahan dari glukosa menjadi. Oke, benar ya. Terus hasilnya adalah 2 ATP dan 2 NADH.
Oke, benar ya. Terus lanjut yang selanjutnya tahapan kedua itu persiapan reaksi atau dekarboksilasi oksidatif. Bisa ada yang menyebutkan? Oke, yaudah oke. Yang belum tadi siapa? Persiapan proses kedua itu adalah perubahan dari asam glukosa menjadi asam glukosa. Oke, ya, benar ya. Oke, paham ya? Jadi sekarang kita udah di step ini loh. Oke, teman-teman, kita udah di step ini dan asetil-CoA itu bisa masuk nih ke pintu ini. Terus baru masuk ke step ketiga, itu siklus step. Oke, kita masuk yang ketiga ya. Nah, ini dia tadi gambarnya kayak gini. Kalau teman-teman lihat, awalnya glukosa masuk ke sini, bukan glukosa lagi yang masuk, karena glukosa udah berubah menjadi asam pirufat, terus masuk ke asetil-CoA di sini. Nah, di mitokondria ini itu akan ada terjadi dua reaksi. Reaksinya yang pertama siklus step, terus lanjut transfer elektron. Oke, kita masuk ke siklus step. Namanya siklus, berarti dia siklik, lingkaran gitu. Jadi di sini di siklus step ini akan menghasilkan banyak banget energi. Ini. Nah, di sini ada 8 step. Masing-masing step ini akan menghasilkan masing-masing hasil yang berbeda. Jadi kalau kalian melihat ini, kalian sebenarnya lihat aja awalnya apa. Ini asam pirufat, ini asetil-CoA ya awalnya. Terus akan bereaksi. Nanti hasilnya apa? Kita lihat hasilnya aja gitu. Hasilnya di sini tahap pertama itu H2O. Ini kalau yang tanda panah keluar itu berarti hasilnya. Terus tuh ini nanti ada hasilnya lagi, ini NADH. Terus ada lagi hasilnya CO2, ada NADH, ada FADH2, terus ada NADH lagi gitu. Jadinya kalian bisa lihat nih gambar-gambar ini adalah yang orange ini adalah energi yang bisa digunakan untuk aktivitas. Oke, jadi di siklus Krebs ini ada banyak energi yang dihasilkan, ada NADH dan FADH dan ada ATP. Kalau kalian teman-teman bisa hitung, ada berapa NADH yang dihasilkan di sini? Coba hitung-hitung. Jadi ada 3 ya, NADH-nya ada 3, FADH2-nya ada 1. Tapi ingat, di sini glukosanya itu menghasilkan 2 asam pirufat. Terus tuh 2 pirufat akan menghasilkan 2 asetil-CoA. Berarti ini nanti proses siklus step itu akan berlangsung 2 kali siklus untuk 1 glukosa. Artinya, walaupun di sini kita lihat ada 3 NADH, 1 FADH dan berapa ATP? 2 ATP. Itu berarti nanti dikali dengan 2 gitu. Paham ya? Jadi dari siklus Krebs ini hasilnya itu yang kita dapat tadi ada 6 NADH, terus 2 FADH2 tambah 4 ATP gitu. Jadi siklus Krebs itu ini pendulang energi paling besar. Oke, ada pertanyaan batas ini? Nggak ada. Oke, kalau nggak ada lanjut ya. Ini dia kesimpulan hasil dari siklus Krebs tadi. Siklus Krebs itu cuma merubah sudah siklus akhir siklus Krebs itu. Jadinya siklus Krebs itu yang dari asetil-CoA itu menjadi semuanya energi. Gitu, oke? Nah, tadi kan saya udah bilang ya, kalau yang bisa digunakan untuk aktivitas adalah energi dalam bentuk ATP, yang lainnya nggak bisa ya. Terus ini NADH, FADH2, ini yang akan masuk ke transport elektron di tahap keempat. Gitu. Jadi NADH dan FADH ini akan dirubah menjadi ATP. Jadi kayak ilustrasinya transport elektron itu kayak money changer. Gitu. Jadi ini akan dirubah nih, yang NADH dan FADH2 itu akan dirubah semuanya menjadi ATP. Bagaimana caranya? Oke, kita lihat ya gimana caranya. Nih, perubahan ATP itu menjadi penghasilan ATP
dari NADH dan FADH2 itu melalui proses oksidatif fosforilasi, oke, gitu ya. Nah, jadi dari transfer elektron ini kayak gini nih reaksinya. Oke, boleh, silakan. Oke, kita lanjut sedikit lagi. Ini dari transfer elektron ini kita bisa dapat simpulan bahwa tadi NADH dan FADH yang kita dapatin itu akan dirubah menjadi ATP. Nah, NADH dirubah menjadi ATP itu akan bernilai 2. Kalau FADH2 itu akan bernilai 3. Oke, akan menghasilkan 2 dan 3. Jadinya kalau yang NADH itu X3, kebalik ya. Ini FADH 2 ATP. Kita lanjut ke transfer elektron. Jadi di simpulannya ini transfer elektron ini kita bisa dapat nih, ternyata energi-energi yang tidak bisa digunakan untuk energi itu akan dirubah, dikonversi. Jadi ini kayak money changer, di mana yang NADH dan FADH yang dihasilkan dari proses-proses sebelumnya itu akan dirubah menjadi ATP. Oke, paham batas ini? Oke, kalau paham kita nggak ada pertanyaan? Belum. Kalau nggak ada pertanyaan, ini banyak pertanyaan nih, quiz nih. Yakin? Nggak ada pertanyaan? Oke, lanjut ya. Salah. Ya salah. Oke, ini quiz untuk kita sama-sama. Yuk. Nomor 1. Ini isiannya apa? Tunggu, saya tulis ya. Nomor 1 wait. Ini mana ini? Oh ini. Nomor 1 apa deh? NADH. Oke, benar ya. Jadi glukosa menjadi asam pirufat itu akan merubah NADH menjadi NAD+. Oke. Tujuannya ini kita udah dapat ya. Kalian udah dapat ya kesimpulan dari pembelajaran kita, dan sesuai dengan tujuan tadi kan. Tujuannya tadi kan mahasiswa mampu mengetahui proses katabolisme karbohidrat. Berarti kita udah tahu nih karbohidrat menjadi energi melalui proses 4 itu tadi. Dan masing-masing tahapan itu akan menghasilkan hasilnya, yaitu adalah energi ATP. ATP itu akan dihasilkan untuk menjadi energi untuk aktivitas, oke? Nah, aktivitas yang dihasilkan itu kan bertahap ya. Kira-kira kenapa harus bertahap? Kenapa nggak langsung? Jadi kalau misalnya kita totalin, ini glikolisis ada 2 ATP, yang ini ada 2 ATP, terus tuh ini ada, pokoknya semua tahapan ini dari 1 sampai 4 itu hasilnya adalah 34 ATP. Jadi satu glukosa ada 34, tapi bertahap. Kira-kira kenapa dia bertahap? Oke, itu kalian cari di rumah pertanyaan penutup itu. Oke, bisa ya teman-teman? Oke, terus untuk next pertemuan ya, kita akan lanjut ke materi, kita move on ke katabolisme. Kita akan untuk pertemuan selanjutnya kita akan masuk ke materi baru, tapi masih tetap berkaitan. Kalau yang hari ini kita katabolisme karbohidrat, minggu depan adalah anabolisme karbohidrat. Dan salah satu contoh anabolisme adalah fotosintesis. Jadi teman-teman, selain tadi soal penutup tadi, teman-teman baca lagi literasi untuk minggu depan, materinya tentang anabolisme karbohidrat, lebih khususnya ke fotosintesis. Oke, any question so far? Oke, so far so good? Oke, terima kasih teman-teman. Kita akhiri perkuliahan kita hari ini. Oke, baik. Demikianlah video pembelajaran mata kuliah bioproses yang telah saya laksanakan. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa.